Aduh, gila ya. Singkong kamu rasanya pulen banget. Ibu jadi ketagihan. Besok, ibu minta lagi ya. Sebelum lanjut ke dalam ceritanya, seperti biasa, absen dulu di komentar ya. Dari daerah mana kamu berasal dan jam berapa kamu nonton video ini. Oke, kita langsung saja mulai ke cerita lengkapnya. Nama Yuli. Umurnya sudah lewat 40 tahun, namun Yuli hidup mapan. Ia adalah pemilik usaha online shop pakaian yang produknya sudah terkenal. Kekayaannya dibangun sendiri, membuat statusnya sebagai janda kaya raya semakin kuat. Yuli telah lama bercerai. Perceraian ini terjadi karena satu alasan yang jelas. Yuli selingkuh. Bukan mantan suaminya yang berkhianat, melainkan Yuli sendiri yang mencari kesenangan di luar pernikahan. Ia tidak pernah merasa puas dengan pria yang dinikahinya. Suaminya adalah pria yang sangat baik, bertanggung jawab, dan memenuhi semua kebutuhan materi. Tapi Yuli butuh hal lain, sesuatu yang lebih intens dan menantang. Kekosongan itu yang membuatnya gelap mata dan mencari laki-laki lain di belakang suaminya. Pola perselingkuhan Yuli ini punya satu benang merah yang sangat spesifik. Ia selalu mencari pria yang lebih muda darinya, yang ia sebut berondong. Dan yang paling ia inginkan adalah status perjaka. Walaupun usianya sudah matang, Yuli terobsesi untuk menikah lagi dan harus dengan pria perjaka yang umurnya jauh di bawah dia. Suatu malam, sebelum perceraiannya terbongkar, Yuli berbicara dengan sahabat karibnya, Santi, yang sering ia ajak curhat. "San, aku tahu aku jahat, tapi aku benar-benar tidak bisa berhenti. Aku pulang ke rumah, melihat suamiku, dan aku merasa kosong. Aku butuh perhatian yang kuat yang tidak pernah dia berikan." "Tapi kamu sudah dapat semuanya, Yur. Uang, rumah, anak-anak. Kenapa harus merusak rumah tanggamu hanya demi kesenangan sesaat?" "Aku tidak mencari uang lagi, San. Aku mencari perhatian yang sejati dari seorang pria. Dan entah kenapa, yang muda dan polos itu justru membuatku merasa hidup. Aku ini cuma ingin merasakan sensasi diinginkan oleh pria yang energik." Setelah perceraian, keinginan Yuli semakin menjadi-jadi dan tanpa malu-malu. Ia memegang prinsip bahwa harta bukanlah masalah. "Aku tidak meminta apa-apa dari pria, San. Aku kaya. Aku bisa membeli apa saja. Yang terpenting bagiku hanyalah 3 hal. Pria itu harus perjaka, umurnya masih muda banget, dan yang paling utama, dia harus tampan dan postur tubuhnya gagah. Cuma itu." Santi yang mendengar standar super spesifik itu hanya bisa menggeleng. "Kamu ini mau suami atau mau memesan katalog, Yul? Kamu sudah 40 lebih. Kamu cari perjaka. Susah, Yul. Mereka pasti cuma mengincar uangmu." "Aku tahu resikonya. Aku sadar mereka akan memanfaatkanku. Tapi aku tidak peduli. Aku hanya butuh dia memenuhi kriteria fisik itu untuk bisa memuaskan seleraku. Kalau aku menikah lagi, suamiku harus seperti yang aku inginkan." Keputusan Yuli sudah bulat. Ia tidak memandang harta, pekerjaan, atau latar belakang pria. Yang ia cari adalah validasi dari keinginan pribadinya. Ia menggunakan kekayaannya sebagai modal untuk memulai perburuan demi mewujudkan keinginan terbesarnya. Menikahi pria muda, tampan, gagah, dan berstatus perjaka. Setelah perceraian, hidup Ibu Yuli berjalan di 2 jalur yang seimbang. Di satu sisi, ia adalah pengusaha online shop yang fokus mengembangkan bisnisnya. Di sisi lain, hari-harinya dihabiskan untuk satu aktivitas, berburu pria muda atau yang ia sebut berondong. Rutinitas perburuan itu dilakukan dengan berbagai cara. Selain mengurus email dan stok pakaian, waktu luangnya habis untuk chatting dengan beberapa target sekaligus atau langsung turun ke lapangan. Tempat favoritnya tentu saja mal-mal besar atau kafe-kafe trendy, di mana para pemuda tampan sering berkumpul. Bagi Yuli, mencari pria untuk diajak senang-senang bukanlah hal yang sulit. Di usianya yang matang, ia menjaga penampilan dengan sangat baik. Yuli berpenampilan cantik, memikat, dan selalu terlihat elegan. Cukup dengan memberikan sinyal atau tawaran sederhana, para pria muda itu dengan sendirinya akan menyambut ajakan Yuli. Siapa yang bisa menolak daya tarik finansial dan penampilan seperti itu? Bimo, sopir pribadi Yuli, sudah menjadi saksi bisu dari gaya hidup barunya ini. Suatu malam, saat Yuli sedang bersiap untuk pergi, Bimo memanggilnya di teras. "Bu, hari ini kita ke kafe yang biasa atau langsung ke kawasan hotel?"
Malam ini kita cari suasana baru, Bim. Coba ke kafe yang baru buka itu. Siapa tahu ada target baru. Lagi pula, saya bosan ketemu muka-muka yang itu-itu saja. Siap, Bu. Tapi jangan lupa, besok pagi ada rapat penting di gudang. Jangan sampai mengulang kejadian minggu lalu ya, Bu. Yuli tertawa ringan. Ia tahu apa yang Bimo maksud. Minggu lalu, Bimo harus menunggu Yuli sampai subuh di parkiran sebuah hotel, hanya demi 1 malam kesenangan Yuli. Bimo, saya tidak mau ikut campur, tapi kok ibu mau-maunya mengeluarkan uang banyak hanya untuk orang yang ibu tahu cuma manfaatin ibu? Pertanyaan Bimo ini jujur, dan Yuli menjawabnya dengan santai, seperti membahas cuaca. Bim, saya tahu betul, mereka semua cuma datang karena saya royal. Saya traktir, saya beri hadiah mahal, saya booking hotel terbaik. Tapi begini, Bim, ini adalah transaksi. Saya kasih mereka uang, mereka kasih saya kesenangan. Adil kan? Saya membeli apa yang saya mau. Saya mencari kebahagiaan untuk diri saya sendiri. Bagi Yuli, apa yang ia lakukan adalah demi kesenangan semata. Ia tidak mencari cinta, apalagi hubungan serius. Yang ia inginkan hanyalah kepuasan perhatian dari laki-laki yang ia dambakan. Sopir pribadinya, Bimo, bahkan sudah tidak merasa aneh lagi. Bimo sering menunggu berjam-jam di parkiran hotel mewah sambil melihat jam menantikan selesainya pertemuan Yuli dengan pria-pria muda. Ya, kalau sudah jadi resiko pekerjaan saya, ya saya jalani saja, Bu. Saya hanya khawatir ibu nanti bertemu dengan orang yang salah. Jangan khawatir, Bim. Saya ini janda tua, bukan anak kemarin sore. Saya tahu mana yang cuma mau uang dan mana yang sekadar mau bersenang-senang. Semuanya saya kendalikan. Dan kalau ada yang aneh-aneh, saya sudah siapkan pengacara dan bodyguard saya. Kesadaran Yuli akan pemanfaatan ini justru menjadi bentengnya. Ia royal, ia dermawan, ia memberikan apa yang diminta para pemuda itu. Tetapi ia melakukannya dari posisi kontrol penuh. Ia merasa bebas dan berkuasa. Ia menjalani semua itu demi kebahagiaannya sendiri dan demi mengisi kekosongan yang tidak bisa ia dapatkan dari harta atau karir. Rutinitas perburuan Yuli terus berlanjut. Suatu sore, Yuli memutuskan untuk menghabiskan waktu sendirian di sebuah kafe yang agak tenang, jauh dari keramaian mall yang biasa ia kunjungi. Ia duduk santai, menikmati kopinya, sambil sesekali membalas pesan dari rekan bisnisnya. Tiba-tiba, pandangannya terkunci pada satu pemuda di sudut kafe. Pemuda itu terlihat asyik dengan laptopnya, sesekali tersenyum tipis ke layar. Parasnya sangat tampan dengan postur tubuh yang tegak dan atletis. Pakaiannya sederhana namun rapi, memancarkan aura polos dan berkelas secara bersamaan. Siapa anak ini? Gumam Yuli dalam hati. Dia merasa ada percikan yang berbeda dari yang pernah ia rasakan sebelumnya. Ini bukan sekedar ketertarikan fisik biasa yang ia rasakan pada berondong lain. Ini adalah perasaan yang hampir ia lupakan sejak lama. Jatuh cinta pada pandangan pertama. Yuli segera memanggil pelayan. Mbak, itu pemuda yang di sana yang pakai kaos abu-abu, apa dia sering kesini? Oh, Mas Dendi. Lumayan sering, Bu. Dia mahasiswa arsitektur. Biasanya kalau kesini memang sambil mengerjakan tugas. Namanya bagus, kata Yuli pelan membenarkan duduknya. Identitas itu semakin memicu keinginan Yuli. Mahasiswa, muda, dan terlihat jelas belum memiliki pengalaman. Semuanya cocok dengan kriteria yang ia dambakan. Tampan, gagah, muda, dan kemungkinan besar perjaka. Yuli memutuskan Dendi harus menjadi miliknya. Tidak ada waktu untuk menunggu atau bermain kode. Yuli memberanikan diri. Ia menghampiri meja Dendi dengan langkah percaya diri dan senyum memikat. Permisi, saya Yuli. Boleh saya duduk sebentar? Iya silakan Bu. Saya Dendi. Saya perhatikan kamu serius sekali dengan pekerjaan di laptopmu. Apa kamu sedang dikejar deadline? Iya Bu, ini tugas akhir kuliah. Harus selesai malam ini. Wah, anak muda pekerja keras ya. Saya suka melihatnya. Boleh saya tahu pekerjaan apa yang kamu kejar setelah lulus nanti? Dendi menjawab dengan antusias. Dan Yuli memanfaatkan momen ini untuk memuji dan menunjukkan kekagumannya. Setelah obrolan singkat itu, Yuli merasa ini saatnya. Baiklah, saya tidak mau mengganggu kamu terlalu lama. Tapi sepertinya obrolan kita tidak cukup di sini. Ini kartu nama saya. Ini nomor WhatsApp saya.
Saya harap kita bisa ngobrol lagi. Mungkin saya bisa beri kamu beberapa tips bisnis untuk masa depan. Dendi terlihat kanggung, namun karena Yuli sangat berwibawa dan terlihat tulus, Dendi akhirnya memberikan nomor kontaknya. Baik Bu Yuli, terima kasih banyak. Nomor saya sudah saya kirim ke nomor Ibu. Yuli pulang hari itu dengan perasaan menggebu-gebu. Ia tidak sabar untuk melancarkan godaan berikutnya melalui pesan digital. Keesokan harinya, Yuli segera mengirim pesan. Hai Dendi, masih sibuk dengan tugas? Semangat ya? Besok saya mau ajak kamu makan malam di tempat yang enak. Saya traktir. Sekalian konsultasi masa depan kamu. Mau ya? Dendi membalas, tapi balasan itu justru membuat Yuli kaget. Terima kasih banyak Bu Yuli, tapi maaf, saya tidak bisa. Saya sudah ada janji dengan teman-teman untuk kerja kelompok. Mungkin lain kali ya? Aneh sekali anak ini. Batin Yuli sambil tertawa geli. Biasanya pria muda yang ia goda akan langsung nempel, cepat tanggap, dan langsung menyambut tawaran materi darinya. Dendi justru menjaga jarak, polos, dan bahkan menolak ajakan makan malam gratis. Perlawanan Dendi ini anehnya justru meningkatkan tantangan bagi Yuli. Rasa itu kini bercampur dengan rasa penasaran yang kuat. Yuli memutuskan Dendi harus menjadi miliknya. Tidak ada waktu untuk menunggu atau bermain kode. Yuli memberanikan diri. Ia menghampiri meja Dendi dengan langkah percaya diri dan senyum memikat. Yuli memutuskan tidak lagi bermain pesan. Ia harus bertemu langsung. Ia kembali mengajak Dendi bertemu di kafe yang sama. Kali ini dengan alasan yang lebih mendesak. Dendi yang merasa berhutang budi karena Yuli memberinya kartu nama dan sempat menanyakan masa depannya, akhirnya setuju untuk bertemu sebentar. Saat mereka duduk berhadapan, Yuli langsung memulai serangan dengan tawaran materi yang sangat menggiurkan. Yuli, Dendi, lupakan dulu masalah tugas akhir atau kerja kelompok. Saya mau bicara bisnis dengan kamu. Dendi, bisnis apa Bu Yuli? Saya belum punya modal besar. Yuli, saya tahu kamu sudah bekerja sampingan kan? Sekarang jujur saja, berapa gaji kamu dalam sebulan penuh? Dendi ragu-ragu, tapi Yuli mendesak. Iya, kalau digabungkan dari semua pekerjaan sampingan saya, mungkin sekitar 5 juta per bulan, Bu. Yuli tersenyum puas. Ia mengeluarkan segepok uang tunai dari tas brandednya dan meletakkannya di atas meja di samping cangkir kopi Dendi. Baik, ambil ini. Ini 15 juta rupiah. 3 kali lipat dari gaji kamu sebulan. Uang ini untuk 1 hari penuh menemani saya. Dendi terperanjat, matanya melebar melihat tumpukan uang itu. Ia segera mendorong uang itu kembali ke arah Yuli. Maaf Bu Yuli, saya tidak mengerti maksud Ibu. Saya tidak bisa menerima uang sebanyak ini hanya untuk menemani Ibu. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak tahu apa-apa soal bisnis. Yuli sudah menduga reaksi ini. Polos, persis seperti yang ia harapkan. Inilah saatnya melancarkan alasan palsu yang sudah ia siapkan. Ia segera menarik kembali uang itu dan memasangnya kembali di tasnya. Dendi, tenang, jangan salah paham. Saya tidak meminta kamu melakukan hal yang aneh-aneh. Dengar baik-baik. Saya punya acara arisan besar besok lusa dengan teman-teman sosialitas saya. Kamu tahu kan, di usia saya ini, banyak teman saya yang sudah punya suami. Saya malu kalau harus datang sendirian. Lalu, apa hubungannya dengan uang 15 juta, Bu? Hubungannya adalah saya butuh kamu tampil sebagai pasangan saya yang muda, tampan, dan gagah. Kamu harus meyakinkan teman-teman saya bahwa saya tidak datang sendirian. Uang itu adalah bayaran profesional karena kamu harus menunda semua pekerjaan kamu selama 1 hari penuh, berpakaian rapi, dan terlihat senang mendampingi saya. Itu saja. Murni urusan gengsi dan pekerjaan. Kamu akan saya kenalkan sebagai calon rekan bisnis baru. Yuli memberikan jeda, membiarkan Dendi mencerna alasan logisnya. Dalam hati Yuli, tahu bahwa ini hanyalah pancingan. Menggoda pria yang polos dan keras kepala harus dilakukan tahap demi tahap
tidak boleh langsung pada inti keinginannya. Ia harus membangun ikatan emosional dan kepercayaan terlebih dahulu. Dendi akhirnya menghela napas. Jadi, ini hanya menemani ke acara sosial. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Cuma menemani. Kamu hanya perlu tersenyum dan terlihat senang di sebelah saya. Bagaimana? 15 juta, Dendi, untuk 1 hari. Setelah berpikir keras, Dendi yang memang sedang membutuhkan uang untuk biaya kuliah dan hidup, akhirnya mengangguk pelan. Baik, Bu Yuli. Saya setuju. Tapi saya mau meluruskan satu hal. Saya menerima bayaran ini murni karena saya sedang butuh dana untuk pendidikan, bukan karena alasan lain. Tentu saja, Dendi. Itu alasan yang sangat profesional. Saya senang kamu mau membantu. Yuli tidak bisa menyembunyikan senyum puasnya. Akhirnya Dendi setuju untuk menemaninya ke acara arisan. Yuli sudah membayangkan apa yang akan ia lakukan setelah acara itu selesai. Ini barulah permulaan. Keberhasilan mengajak Dendi menemani di acara arisan adalah kemenangan kecil bagi Yuli. Dendi menjalankan perannya dengan sangat baik. Di mata teman-teman sosialita Yuli, Dendi terlihat gagah dan sopan, persis seperti yang Yuli inginkan. Yuli semakin yakin, Dendi memiliki potensi yang berbeda dari pria-pria lain yang hanya mengincar hartanya. Setelah acara arisan selesai, Yuli tidak mau melepaskan momentum ini. Ia segera melancarkan langkah berikutnya. Dendi, terima kasih ya Bu. Kamu sudah menyelamatkan harga diri saya di depan teman-teman. Mereka semua menguji kamu loh. Kamu benar-benar pasangan yang sempurna. Sama-sama Bu Yuli. Itu sudah menjadi bagian dari pekerjaan yang Ibu bayar kan? Saya senang bisa membantu. Tidak, ini lebih dari pekerjaan Dendi. Jujur, saya sudah lama tidak merasa sehangat ini saat ditemani seseorang. Sebagai ucapan terima kasih ekstra, bagaimana kalau kita mampir sebentar ke rumah saya? Saya mau tunjukkan beberapa ide bisnis yang mungkin bisa kamu kerjakan setelah lulus. Dendi awalnya ragu, tetapi ajakan itu terasa wajar dan profesional. Ia pun setuju. Ini adalah kali pertama Dendi menginjakan kaki di rumah Yuli, sebuah rumah mewah yang terasa sepi. Di rumah mereka duduk di ruang keluarga. Awalnya Yuli banyak bercerita tentang hal-hal ringgang, seperti tren mode terbaru dan kesulitan mengelola karyawan. Dendi mendengarkan dengan serius dan sesekali memberikan masukan cerdas. Setelah suasana mencair, Yuli mengubah topik pembicaraan. Ia tahu ini adalah momen untuk melepaskan topeng wanita kuat dan menunjukkan sisi rentannya. Dendi, boleh saya jujur? Silahkan Bu. Tadi kamu bilang saya hebat karena bisa mengatur bisnis sebesar ini sendirian. Tapi apa kamu tahu, menjadi janda kaya itu tidak selalu indah. Seringkali saya merasa sangat kesepian. Rumah sebesar ini terasa kosong. Saya punya uang, tapi saya tidak punya teman bicara yang tulus saat ulang kerja. Dendi terdiam. Ekspresi wajahnya berubah dari profesional menjadi penuh empati. Saya tidak menyangka, Bu. Saya kira Ibu Yuli punya segalanya. Itulah bedanya, Dendi. Harta itu bukan segalanya. Mantan suami saya dulu tidak pernah mengerti itu. Dia hanya melihat saya sebagai sumber uang atau malah sebagai trofi. Saya cuma ingin merasa puas, merasa dihargai. Tapi itu tidak pernah terjadi. Yuli berhasil. Dendi tidak lagi melihatnya sebagai bos atau sugar mommy, melainkan sebagai seorang wanita yang kesepian dan sedang berjuang. Dendi mulai menunjukkan sikap yang tidak canggung lagi. Ia bahkan mengangguk-angguk, bersimpati dengan kisah hidup Yuli. Saya mengerti. Saya turut prihatin, tapi Ibu Yuli adalah wanita yang kuat. Saya yakin Ibu akan menemukan kebahagiaan sejati. Melihat Dendi sudah terpikat secara emosional, Yuli melanjutkan pendekatan itu hingga malam menjelang. Mereka memutuskan untuk bersantai. Dendi, ayo kita refreshing sedikit. Saya punya banyak koleksi film bagus. Malam ini kita nonton film Jepang yang lucu, mau? Wah, boleh Bu. Saya juga lagi butuh hiburan. Mereka tertawa lepas saat menonton. Setelah itu, Yuli mengajak Dendi ke tempat karaoke mewah. Mereka bernyanyi bersama, bersenang-senang, dan menghabiskan waktu sampai larut malam. Kebersamaan itu terasa alami, seperti pasangan yang sedang jatuh cinta.
Ketika waktu menunjukkan jam 1 dini hari, Dendi bersiap untuk pulang. Bu Yuli, terima kasih banyak untuk hari yang menyenangkan ini. Saya pamit pulang ya. Mau pulang? Sudah jam segini, Dendi. Tidak usah nekat. Bahaya kalau kamu mengendarai motor selarut malam. Kamu tidur di sini saja ya. Ada kamar tamu kosong di sebelah kamar saya. Besok pagi baru kamu pulang. Dendi melihat jam. Ia juga merasa lelah dan senang dengan kebersamaan itu. Ia tidak lagi melihat Yuli dengan kacamata transaksi, melainkan sebagai wanita yang tulus ingin menemaninya. Baiklah Bu Yuli, kalau begitu saya menginap. Terima kasih atas tawarannya. Yuli senyum penuh kemenangan. Dendi mengiyakan permintaannya karena memang Dendi juga ingin lebih lama menghabiskan waktunya. Yuli tahu, Dendi sudah jatuh ke dalam jebakan emosionalnya. Beberapa bulan berlalu sejak Dendi menginap di rumah Yuli malam itu. Kebersamaan mereka berlanjut secara intens. Dendi yang awalnya polos dan menjaga jarak, kini benar-benar jatuh hati pada Yuli. Bukan karena harta, melainkan karena sisi lembut dan kesepian yang ditunjukkan Yuli. Yuli pun merasa Dendi adalah yang berbeda. Pria ini tidak meminta apa-apa, malah memberinya dukungan dan ketenangan emosional yang selama ini ia cari. Suatu sore, Yuli mengundang sahabat karibnya Santi untuk curhat. Yuli butuh pendapat profesional untuk meyakinkan perasaannya. Yuli bilang, "San, kamu tahu kan, aku selama ini cuma cari kesenangan. Tapi Dendi ini beda. Dia benar-benar bisa membuatku tenang. Dia bukan tipe yang gila uang. Dia malah fokus sama kuliahnya. Tapi dia perhatian banget." Santi bilang, "Waduh, Bu Yuli akhirnya kena batunya juga ya. Kena karma cinta. Kamu yakin dia gak pura-pura?" "Aku yakin 1000%. Kalau dia cuma mau uang, dia pasti sudah minta ini itu dari dulu. Dia bahkan masih malu kalau aku traktir makan yang mahal. Aku lihat bagaimana dia memandangku, San. Dia melihatku sebagai wanita, bukan cuma janda kaya." Santi yang melihat perubahan besar dalam diri Yuli akhirnya memberikan saran serius. "Kalau kamu sudah yakin, lalu apa yang kamu tunggu, Yul? Kamu cari suami yang bisa tanggung jawab kan? Dendi terlihat sangat baik dan tulus. Umur dan status itu cuma angka. Kalau kamu ingin berhenti dari kebiasaan lamamu dan hidup tenang, Dendi mungkin jawabannya." Mendapat dukungan dari Santi, Yuli semakin yakin. Dendi adalah sosok yang selama ini ia cari. Bukan hanya muda dan tampan, tapi juga memiliki integritas dan potensi. Yuli memutuskan, sudah waktunya berhenti bermain dan memulai kehidupan yang serius. Malam harinya, Yuli mengajak Dendi duduk serius di ruang tamu. Suasana hening dan formal. Dendi bilang, "Dendi, saya mau bicara sesuatu yang sangat penting. Ini tentang masa depan kita." Dendi mukanya tegang. "Ada apa, Bu Yuli?" "Jangan panggil saya Bu Yuli lagi. Panggil saya Yuli saja ya." "Oke, Dendi. Saya sudah memikirkan ini matang-matang. Saya ingin kamu jadi suami saya. Saya ingin kita menikah." Dendi terkejut. Meskipun dia sudah merasakan ikatan yang kuat, lamaran itu datang tiba-tiba. "Menikah? Yuli, saya juga sayang sama kamu. Tapi ini terlalu cepat. Saya belum lulus kuliah dan kamu tahu kan, status saya, usia saya." "Itu tidak penting buat saya. Saya tidak butuh harta kamu. Saya punya segalanya. Yang saya butuh adalah kamu. Saya butuh sosok pemimpin yang bisa bertanggung jawab. Dan saya melihat itu ada di kamu. Kamu bisa menenangkan saya. Mau, Dendi? Mau menikah dengan janda yang umurnya jauh di atas kamu ini?" Air muka Dendi melembut. Ia melihat ketulusan di mata Yuli. "Yuli, saya mau. Saya juga yakin sama kamu. Tapi ada satu ganjalan besar, yaitu orang tua saya. Mereka tahu saya perjaka dan mereka pasti punya impian lain untuk menantu mereka. Ini bukan perkara gampang. Kita hadapi sama-sama. Jangan khawatir. Saya akan meyakinkan mereka bahwa saya tidak main-main. Saya akan tunjukkan bahwa saya mampu membuat kamu sukses. Kita berdua kuat. Kita buktikan ke semua orang." Mereka saling menguatkan. Keputusan itu sudah bulat. Namun tantangan terbesar mereka adalah menghadapi orang tua Dendi. Yuli dengan segala pengalamannya tahu bahwa ini adalah ujian terbesar yang harus mereka lalui sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Mereka berjanji, apapun yang terjadi, mereka akan menghadapinya bersama-sama. Tantangan terbesar yang dijanjikan Yuli dan Dendi telah tiba. Dendi mencoba meminta restu kepada kedua orang tuanya di rumah mereka yang sederhana. Ia membawa Yuli untuk menghadap langsung, berharap ketulusan dan kekayaan Yuli bisa meluluhkan hati mereka. Namun, hasilnya mengecewakan. Ayah Dendi, seorang pekerja keras yang menjunjung tinggi tradisi, menolak mentah-mentah ide pernikahan tersebut. "Tidak bisa, Dendi. Ayah tidak setuju."
Kamu ini anak laki-laki tunggal, perjaka. Calon istrimu dengan segala hormat, usianya jauh di atasmu dan sudah pernah gagal. Ayah ingin kamu menikah dengan gadis yang sebaya, yang bisa memberimu banyak keturunan dan memulai semuanya dari nol. Ibu Dendi, nadanya lebih lembut, tapi khawatir. Dendi, nak, ibu tahu Ibu Yuli ini baik, tapi pernikahan itu bukan main-main. Kalian terlalu jauh perbedaannya. Ibu khawatir kamu hanya akan dimanfaatkan. Dendi berusaha keras meyakinkan orang tuanya. Ayah, ibu, ini bukan soal dimanfaatkan. Saya mencintai Yuli karena dia tulus. Status perjaka atau janda itu tidak penting. Yang penting kami saling menguatkan. Saya mohon, restui kami. Yuli menyadari kata-kata cinta saja tidak cukup bagi orang tua Dendi. Ia harus menawarkan jaminan yang lebih nyata, yaitu masa depan Dendi yang terjamin. Yuli mengambil alih pembicaraan. Pak, Bu, saya mengerti kekhawatiran Bapak dan Ibu. Tapi izinkan saya berbicara dari hati ke hati sebagai seorang ibu dan juga seorang pebisnis. Saya tidak datang untuk mengambil anak Bapak dan Ibu. Justru, saya datang untuk memberinya masa depan yang lebih baik. Masa depan seperti apa? Kami tidak butuh uang, Bu. Kami butuh anak kami bahagia. Kebahagiaan Dendi ada pada saya, Pak. Dan kebahagiaan itu didukung oleh kemapanan. Setelah kami menikah, Dendi akan saya ajak total mengurus usaha saya. Usaha pakaian online saya ini sudah besar, tapi masih dikelola secara manual. Yuli menjelaskan rencananya dengan nada meyakinkan. Dendi ini cerdas, punya ide segar. Saya janji setelah menikah, Dendi tidak hanya akan menjadi pendamping, dia akan menjadi direktur utama yang mengelola semua operasional. Saya akan berikan 50% saham manajemen kepadanya. Dalam setahun, saya jamin, Bapak dan Ibu akan melihat sendiri Dendi menjadi pria sukses dan bertanggung jawab di bawah bimbingan saya. Janji Yuli yang begitu konkret dan terperinci mengenai jenjang karir Dendi berhasil menyentuh sisi realistis ayah dan ibu Dendi. Mereka tidak lagi melihat Yuli sebagai janda pencari kesenangan, tetapi sebagai wanita berkelas yang bisa mengangkat derajat putra mereka. Setelah perdebatan panjang, dengan berat hati dan demi melihat keseriusan dan cinta di mata putra mereka, restu pun diberikan. Pernikahan pun terjadi. Dendi dan Yuli tinggal bersama, fokus pada kehidupan baru mereka. Sesuai janji Yuli, Dendi langsung terjun penuh ke dalam bisnis. Dendi membuktikan dirinya bukan hanya perjaka yang polos, tetapi juga memiliki bakat manajemen yang luar biasa. Dengan sentuhan digital dan ide-ide inovatif Dendi, usaha Yuli berkembang pesat. Dendi, kamu luar biasa. Omset kita bulan ini naik sampai 300%. Aku tidak salah pilih kamu. Tentu saja Yuli, kamu yang memberiku kesempatan dan kepercayaan. Usahamu ini hanya butuh sentuhan modern. Kita tim yang hebat. Kamu di bagian desain dan branding. Aku di bagian operasional dan keuangan. Kesuksesan ini menjadi pembuktian nyata. Dalam waktu singkat, omset usaha mereka naik berkali-kali lipat. Dendi kini tampil gagah, matang, dan sukses, persis seperti janji Yuli kepada orang tua Dendi. Ketika ayah dan ibu Dendi berkunjung, mereka melihat pasangan yang bukan hanya bahagia secara emosional, tetapi juga sukses secara material. Rumah tangga Yuli dan Dendi menjadi bukti bahwa cinta, didukung oleh tanggung jawab dan visi yang sama, bisa melampaui perbedaan usia dan status. Janji Yuli telah terbayar lunas. Kisah pengkhianatan di masa lalu Yuli telah berakhir, digantikan dengan kisah cinta yang berakhir manis, penuh ambisi dan tanggung jawab.